Tuh. Tolonglah. Halo Van, halo. Halo Kak, kenapa? Begini Van, kok bisa datang ke studio Noge kah? Terada. Wah, ada apaan tuh? Ini mau jadi bintang tamu di Tongpu Channel. Oh, channel yang paling sedap, Yoi, paling gaul, paling berani dan paling itu sudah Noge TV. Selamat datang ya, selamat datang. Hai, Van. Selamat. Hai. Tangan dong, apa kabarnya? Ini kelihatan segar sekali Hari ini ya. ada perempuan. Segar dong, semangat dong kita. Sangat semangat. Pagi, siang, sore, malam kan harus tetap segar. Oh, Semangat olahragawan terus. nih kayaknya. Olahragawan. Sporty sekali. Apa Jadi- tadi Nes mau bilang apa Nes? Hah? Tidak, saya bilang kalau kemarin kan laki-laki. Sekarang kita Pasti kalian bosan lihat wajah-wajah kita kan. Jadi hari ini kedatangan tamu yang cantik dan Aduh. berbakat. Aduh. Dan- Hostnya juga tidak kalah cantik ya. nanti kalian akan lihat kita cantik lah. Kapan tuh? Adalah pokoknya. Jadi apa kabar nih Van? Kabarnya baik banget. Tiba-tiba kan Alhamdulillah, puji di Tuhan, ya. telepon tuh kan, Van main dong. Wah, apa nih? Gitu kan. Wah, iya. Ternyata diajak main Kesini. ngobrol-ngobrolan gitu. Ngobrol-ngobrolan. Awalnya gimana? Telepon atau Iya, tadi kan saya telepon. Instagram? Oh iya, tadi telepon. Tadi saya telepon. Harus Ada tadi yang sesuai kalian lihat, saya telepon. Oh, sambil direkam juga tuh. Yoi, kita rekam loh sambil telepon. Oh, nanti kita tunjukkan ya prosesnya ya. Oh, proses pemanggilan ya. Pemanggilan. Kayak apa kan? Ada proses pemanggilannya. Tapi perjalanan hari ini gimana Van? Lancar? Lancar sih. Lancar ya? Lancar. Nggak terlalu macet, siang. Jakarta lagi menyenangkan hari ini. Oh, air traffic ya lancar. Trafiknya lancar. Jalur laut aman? Jalur laut aman. Aman tuh jalur laut. Terima kasih lah ya sudah Makasih Iya, banget ini Van thank you udah juga. hadir di Noge TV. menyempatkan di tengah-tengah Kesibukan. kesibukan yang padat ya. Padat. Padat merayap. Merayap. Perayaan. Jadi dari tol Cikupa ke Jakarta ya. Betul. Merayap. Jauh Lagi tuh, ini cukup lagi banget. hari weekend. Ngeri. Hari weekend tuh apa ya? Hari weekend itu Lagi ya pas. dimana weeknya end. Di mana weekend? Iya, weeknya end. Kenapa kita malah bicara lalu lintas ya? Iya, kenapa ya? Selalu Ini ada ya. Satlantas Dari lagi. kemarin juga bicara lalu lintas loh. Ya, kayaknya beban kita yang terberat itu. Lalu sekarang Evan lagi sibuk apa aja nih? Sibuknya sih sedang sibuk mencari passion. Enggak. Aku masih ada event, terus juga ngurus-ngurusin bisnis keluarga juga. Terus juga baru masuk nih ke dunia travel juga gitu. Terus juga ya banyak sih yang lagi dikerjain sama aku, tapi semuanya masih dikondisikan biar bareng-bareng jalannya. Jangan sama-sama. Tunggu, tapi yang menarik itu eventnya ini event apa? Aku tuh eventnya sebetulnya spesialisnya tuh lebih ke yang festival, panggung, musik, Wow, konser. konser. Tapi kalau konser kayak gede banget ya, kayak itu yang Justin Bieber, Blackpink, Oke. gitu kayak enggak deh, kayak gitu belum. Belum ya. Belum. Lebih ke situ ya. Tapi tetap berarti event Boleh lah event Noge nanti nih. Wah, Boleh. ada yang bisa jadi guest star nih. Miki dulu.
Mantap nih ke depannya nih. Udah ngeling. Udah ngeli. Kita ada link baru. Ya, Gitu. Berarti Eventnya ke dunia situ. event-event gitu. Berarti terus tunggu ini kan unik ya. Cewek di dunia event. Sebentar dulu. Kita belum kenalan. Oh iya. Iya. Kenalan dulu, coy. Udah saking akrabnya tuh kita Iya. udah saking akrab. Udah kan Mungkin kita sudah kenal, Tapi tapi yang sobat nonton. Noge harus tahu Pasti juga akan ini bertanya-tanya, ini siapa? Ya. Siapa sih ini? Jadi ini adalah Evania. Namaku Evania. Evania. Halo, Noge TV. Evania. Evannya ya. Hai. Tapi dipanggil Evan. Kalau Evan. orang tidak tahu pasti pikir dia laki-laki. Iya sih. Kayak sangar gitu kan namanya. Sangat. Sebetulnya tuh namanya Evania tapi kayaknya nggak pas deh sama personality gitu. Personality. Jadi kayak geser dikit deh Evan gitu kan. Evan. Biar orang juga lihat dengarnya agak-agak kayaknya cowok nih. Iya, kalau Nia tuh kayaknya ekspektasi tuh kayak yang anggun, cantik, rapi gitu Iya, kan. iya, iya. Iya Namanya kan? Nia ya. Iya, iya. Oh, berarti kata Evan ini tidak mewakili yang terlalu feminim juga, tidak juga yang terlalu tomboy, di tengah-tengahnya lah Iya, ya. iya, iya. Evan, Jangan guys. judge dari nama aja. Oke. Itu keunikan lah. Don't judge a book by its title ya. Evan suka event. Oh iya tuh pas banget. Wah, judulnya nih. Evan suka event. Jadi berarti di dunia event-event gini udah dari kapan, Man? Ini untuk seorang cewek tuh agak luar biasa sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Kalau menurut saya ini luar biasa. Menurut saya nih Bang. Bukan itu. Jangan sampai keluar logat. Iya, maksudnya itu berapa lama, Pan? Berapa lama sudah sudah Itu dari awal lah. SMA sih sebetulnya sih aku. Kenalan sama eventnya di mana aku pertama kali ngurus tuh pas SMA. Ya SMA, sekitar guys. 11 tahun yang lalu. 11 tahun. 11 tahun yang lalu lah. 11 tahun yang lalu itu ada bikin apa ya? ini kayaknya kita salah ini. Harus kan di skripnya 10 ya. Harus 11. Iya, 11 tahun. 11, oh Iya, ya. 11 tahunan lah. Hitungannya 11 tahun. Tambah 1 lah dia. Iya, 11 tahunan lah. 11 tahun. Berarti Iya, dari 2012 lah aku SMA. Itu kayaknya Kak Macu waktu itu masih SD ya? Ya. Saya kebetulan agak lebih muda sedikit. Tidak, kalau SD itu jauh ya. SD SMA itu jauh, bukan sedikit. Jangan tanya ke Iya, sebelah iya, kanan iya. ya. Kak Seven juga waktu itu masih Belajar jalan. Iya, belajar sama jalan. ABCD kayaknya ya. Belajar jalan tuh. Ya gitu. Sudah 11 tahun. 11 tahun. itu kurang lama lebih. loh. Itu lama loh untuk Lebih dari 1 dasawarsa ya. wise, betul. Udah lama tuh nggak denger istilah itu tuh, Desa Warsa tuh. Jadi ketahuan dia lahir tahun berapa ini. Berapa puluh dasawarsa lalu. Terus itu selama 11 tahun ini kira-kira tuh udah berapa event? Berapa event ya? Handle. Mungkin karena dari SMA, jadi aku awal tuh dari pensi sekolah dulu Pensi pasti ya. sekolah. Oh, zaman itu Pensi pensi. sekolah, iya, Pensi. pensi sekolah, ngurusin pensi sekolah orang juga. Oke, emang banyak cari kerjaan aja sih, karena lagi excited banget tuh tentu event-event itu ya di atas 20. Pensi sekolah itu yang undang-undang ini kan, undang-undang artis-artis buat tampil di sekolah. Iya. Yoi. Iya. Pentas seni. Pentas seni sekolah. Pentas seni. Pentas seni Ya sekolah. ampun, jadi ingat. Cuman jadinya ada orang pensi kalau anak-anak dulu zaman satu juga pensi. Pensi ada kita datang ke pensinya Sekolah mana? sekolah-sekolah mana gitu, sekolah negeri di Jakarta mana. Oh, itu pensinya di Jakarta atau di Aku waktu itu kan sekolah di Bogor. Oh, Bogor. Tapi kalau misalkan datang ke pensi orang itu Jakarta mana samperin aja. Yang penting kan kalau dulu kan masih muda belia kan, yang penting nih artis ini gue mau ketemu nih. Ini artis ini mau gue tonton nih. Masuknya bayar apa jebolan? Jangan ya, jangan jebolan. Sebenarnya sih Terpajak. kalau dulu pasti bayar lah. Bayar. Kan Kita masih beli newbie. tiket, dapat kayak gelang apa? Dulu dicap. Ih, bener. Hah?
Masuknya dicap. Dicap kayak masuk ke duen, kayak masuk ke duen Oh, gitu. duen. Kayak masuk ke Kadang duen. kalau kita capnya di leher aja dong. Oh iya dulu. Atau di Biar mana? berasa gaul. Ngomongnya apa sih? pensi di pensi. Oh, di Iya, pensi. iya, iya, iya. Tapi masa di sini? Iya. Serius, Ada. Kak? Iya. Cap di leher. aja. Unbelievable. Oh, Zaman capek itu. di sini dong. Gila itu. Di sini dong gitu kan. Iya, jadi pokoknya ya namanya juga anak ABG ya. Anak ABG. Oh. Tapi- Jadi itu pensinya itu tidak hanya di Bogor juga, kadang-kadang juga di luar Bogor. Iya. Tapi lu samperin juga ke situ. Samperin. Kalau dulu bayar, kalau sekarang udah enggak. Oh, pensi Karena- nggak berbayar. Karena kan kita ya itulah gunanya punya link ya. Oh, itulah gunanya gitu. bergelut di dunia itu. Sebentar. Jadi sebentar, orang maaf nih. belakang. Ada kamu. Ada kamu. Jolokan. Jolokan. Untung nggak tiba-tiba kesetrum ya tuh. Enggak lah. Berarti tadi udah banyak Van event. Iya, udah banyak event lumayan. Itu artis-artis ya. Iya, kalau dibanding sama lain kan belum banyak ya. Aku masih tahap ya 20-an lah. Wah, 20-an udah banyak mah itu. Banyak. Udah banyak lah 20. Event kan nggak harus sebulan sekali ya. Iya, justru kalau event tuh kalendernya tuh justru di Ada kuartal jaraknya. akhir-akhir. Mm-mm. Pasti yang di akhir-akhir. Karena dari hitungan dari persiapan itu kan juga agak panjang. Iya, Menuju iya, ke event iya, itu, iya, terus nanti iya. dari ini untuk ke event berikutnya juga butuh Iya, persiapan yang betul. matang biar Betul. acaranya sukses. Betul. Makanya nabunglah di awal tahun biar di akhir tahun bisa beli tiket konser. Nah, itu guys. Itu sobat Noge, katanya kalau mau nonton konser nggak boleh dadakan, karena kalau dadakan tuh bahaya, harus jauh-jauh hari. Iya, betul. Oh iya, kalau boleh tahu biasanya event pentas seni itu diadakan kapan aja? Pas liburan kah, atau pas ada event sekolah kah, atau hari-hari khusus? Kalau misalkan event yang sama brand itu kan pasti brand kan punya kalender sendiri ya. Jadi dia punya apa ya? Brand. Tematik promonya tuh kapan dia punya event selama setahun. Tapi kalau misalkan acara-acara, kalau misalkan kita perhatiin nih sekarang pasti kebanyakan tuh di tengah ke akhir tahun. Tengah. Iya, itu pasti tuh bakal ramenya tuh di Padet. situ. Padet banget. Berarti antara bulan Juli sampai Desember lah ya. Iya, itu pasti padat banget. Karena apa ya, kalau awal tahun mungkin karena musim, terus juga banyak hal yang lain lah. Persiapannya tuh banyak tuh di awal tuh. Pasti akhir tuh lebih ke tanggal konsernya udah keluar tuh, pasti udah di mana. Banyak deh pasti. Jadi misalnya kalau ada misalnya provider telepon gitu ngadain, dia punya kalender sendiri. Iya, kalau Berarti brand- disesuaikan dengan Iya. punyanya sekolah gitu. Biasanya gitu. Kampus juga nggak sih? Kampus juga. Aku dulu Kampus juga. kan abis dari SMA terus kan kuliah tuh udah tuh makin getolin lagi tuh di situ, kenalan sama sponsor, gimana sih sponsorship tuh, gimana sih berjalannya tuh kayak apa. Jadi yang tadinya tuh cuma tahu untuk oke, kita bikin database talent nih kan, siapa aja nih artis-artisnya. Terus pas di SMA, pas di kuliah tuh aku sampai punya handphone sendiri. Itu tuh isinya tuh cuma kontak talent, WhatsApp talent. Wah, Entah itu gitu. talentnya apa manajernya. Iya, pasti yang si manajernya sih itu. ntar saya ingat saya SMA sudah punya HP belum ya? Jangan gitu lah. Kayaknya Kayak jauh belum banget. ada. Jangan gitu Ada. lah. Ada. Saya brand waktu itu yang ngehits. Kenapa menyebutkan merek? Ya, Kenapa? zaman itu pokoknya lah. Gitu ya. Oh, jadi punya satu HP, isinya itu kontak-kontak talent semua. Iya, dulu sempet kayak gitu. Dulu pas zaman kuliah. Karena pas zaman kuliah tuh kan aku ikut berbagai organisasi gitu kan. Nah, terus habis itu dari organisasi A bikin lagi event, dari yang si B bikin lagi event, yang si ini bikin 2, yang si bikin 3 gitu kan. Dan, Gitu sih. iya, jadi itu belajar. nambah ini juga pengalaman kan. Iya. Karena ya gitu ya, maksudnya ada dengan terlibat di ini kan orang beda-beda juga. Iya. Beda-beda juga. Jadi tahu nih culture-nya nih. Oh, panitia yang ini tuh kayak gini. Hal yang bisa gue ambil yang bagus ini nih gitu. Dari segi manajerial apanya nih. Nah, yang si B nih yang bagus ininya nih. Oke, gue harus belajar. Gitu. Dari brand. Tepuk tangan dulu ya.
Oke, tadi dari brand, terus organisasi kepemudaan, organisasi ya di luar sekolah gitu. Ya. Di tempat kuliah juga ada, sudah pernah ngelakuin apa? Event gitu. Oke. Bicara soal kuliah. Wes, menurut survei Dosen membuktikan. nih. Ini kayak dosen nih yang nanya nih. Takut Makanya, nih. kita ada tim Coba Kakak khusus, Maca sebutkan dulu hasil tim survei intelijen. kita. Katanya Evan ini lulusan dari Unpad Bandung. Wih. Apakah betul? Jawabannya adalah so kalau friend tahu nggak ya? Enggak ya? Gak usah. Nggak usah. Betul, aku dari Unpad Bandung. Pajajaran. Yeay. Yang kita mau tanya, Teman-teman dari Unpad mana Unpad nih, ini lulusan Unpad loh. Masalahnya jurusannya apa? Unpad itu Wah. Universitas Pajajaran. Pajajaran. Betul. Unpad. Ya, jurusannya ini agak-agak nggak matching nih sama Nah, ini kita tidak bisa sama selidiki hidup, waktu itu. Aku sama tahu passion. ekonomi nuklir kan. Wow, duar ekonomi. gitu kan tiba-tiba. Ekonomi nuklir. Aku jurusannya drum roll dong. Cie, penting banget gitu. Ada drum rollnya, ada mainkan. Ilmu politik murni. Wow. Ilmu politik murni. Visipol. Mm-mm. Anak-anak politik dorang. Politik. Itu kuliah politik beneran. Politik bener. Kok bisa malah Event. ke event? Karena passion tuh dibentuk. Oh. Siap. Passion tuh kan dibentuk. Hmm. Kan dari semua ilmu yang bisa diambil banyak. Iya betul. Iya. Jadi ada yang bisa diambil. Iya. Tidak ada yang sia-sia ya. Iya, tahu dangdutan yang di kampanye itu ya enggak deh, bukan deh. Bukan deh. Karena politik jadi mulai ke kampanye ya. Wis, ini Kan sedikit event, lagi event, nih event. tahun Eventnya, event. sedikit lagi nih tahun kampanye loh. Iya tahun depan. Oh iya benar. Udah berasa kan gerah-gerahnya politiknya. Iya. Jadi kalau dari sisi per-eventan ini menjelang tahun politik ini Akan gimana apanya? Apa ya istilahnya? Ya, Bagaimana melihat itu? Nih, dari segi apa Makin nih? banyak kan nanti apa? Dari segi event, politik. Iya. Dari segi politik Kan ya tahun pasti. tahun politik kan. Iya. Nah, terus kalau dari orang event melihatnya ini, oh tahun politik apakah nanti makin banyak event kah atau ada tantangan apa kan? Pasti banyak bakal tabrakan jadwal sih. Ya kan? Karena ada beberapa event yang mau dibuat tapi ternyata lebih ke perizinan tempat. Pasti bakal lebih susah. Izin ya, perizinan. perizinan tempat. Ya. Wah, ribet lah pokoknya kalau kayak gitu ya. Tapi ya sudah berpengalaman, sudah tahu Amin. proses-prosesnya gimana. Ya. Celah-celahnya. Nah, bisa lah Lika-liku. nanti Noge. Yoi. Yes. Bisa. Nah, kita bicara event lagi nih. Ini kan untuk apa ya? Saya pernah ikut dalam maksudnya acara-acara tertentu kita di Saya pikir tadi organisasi kepemudaan. bukan, tidak ke situ. Nanti merdeka. Jangan. Saya pernah ikut dalam acara-acara tertentu itu di belakang layar, di belakang panggung lah. Entah pernah jadi runner. Terus ya pokoknya yang Manager. kerja di belakang layar, terus itu kan untuk cowok aja kita harus mobile-nya ke sana ke sini. Iya. HT ngobrol ngontak ini itu. Nah, ini untuk seorang perempuan itu kan jadi hal yang beda. Sulitnya, Banyak tantangannya. tantangannya itu apa aja, Man? Terus Tantangannya ya pastinya cewek. dunianya event tuh kalau yang di belakang tuh banyak kan emang abang-abangan ya. Iya, Abang-abangan sound, abang-abangan lighting, abang-abangan panggung. Yoi. Ngopi dulu ngopi. Iya. Itu paling susahnya adalah ya pas awal ya pasti aku menemukan susahnya itu kayak untuk menempatkan dirinya nih, belajarnya nih gitu kan. Pernah juga ada pengalaman kayak dibego-begoin sama orang sound. Banyak tuh ngerti nggak sih ini tuh gini gitu kan. Karena kan ya masih baru, aku juga nggak tahu, cuma tahu itu adalah mixer gitu kan. Mixer tuh gimana juga kan bingung kan. Terus nanti Karena banyak itu tombol. Oh, mungkin teman-teman yang nonton juga nggak tahu mixer yang gimana. Mari kita tampilkan di atas layar. Bukan yang buat kue. Bukan yang Nah, buat kue. itu bisa salah tuh. Iya. Karena ada mixer buat lighting juga ada. Iya, mixer lighting, mixer sound, sama mixer buat kue. iya betul. Ini mixer audio. Mixer audio. Oke. Itu kan Pernah kayak dibego-begoin. jelimet lah gitu kan. Terus juga kita kontak vendor. Terus nanti yang si artisnya
Mbak bukan yang itu, saya tuh perlunya tuh mixer tuh yang ini gitu kan, Kebutuhan pasti artis, kan. iya. Nah terus jadinya kayak aduh, mau yang digital mau yang apa kan bingung dong. Betul. Pas masih awal-awal tuh, terus ya gitulah, terus jadinya kayak aku yang bawa artis nih kan, misalnya jadi LO-nya gitu kan, terus yang si artis oh iya ini ternyata pas bilang ke si soundnya kayak ya nggak bisa gitu dong mbak, ini kan gini panjang deh pokoknya. Iya. Terus kayak oh ya udah deh, bisa di save dulu nggak tuh settingan artis saya? Oh, presetnya. Preset. Iya Istilahnya kan? preset. Mixer digital. Iya Preset kan, mixer digital. paham lah pasti kakak-kakak ini. Iya, kita kan orang mixer. Orang mixer tuh. Mix, kita mix semua. Jadi dari ceritanya Evan tadi itu ternyata koordinasi antara orang di belakang panggung yang mengerjakan sound, lighting dan orang yang penyelenggaranya ternyata ribet banget ya. Banyak Iya. step-step, kalau enggak kan bisa miskom. Iya betul. Terus Dan juga ini kan masalahnya perempuan loh, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin kita dimarahin, ayo udahlah gitu. Kita marahin balik. Bisa kita marahin balik. Malah hancur acaranya jadinya. Cuman ini kan perempuan dan tapi memang kalau di dunia gitu nggak ada urusan sebenarnya. Mungkin mau perempuan kalau mereka ngerasanya kita salah tetap akan dimarahin pasti ya. Betul. Karena kan ya pokoknya gimana caranya nih event bisa lancar sesempurna mungkin gitu kan. Gitu loh. Terus abis itu juga masalah perizinan juga agak tricky kali ya, karena pasti sering banget kayak udah lu aja ini jalan, lu kan cewek, gampang kali kalau ke mah gitu kan, biar lebih gampang tembusnya gitu. Paling kayak gitu sih, cuma kayak ini beneran gak sih emang SOP-nya kayak gini gak sih dalam event gitu. Tapi ya awalnya sih aku kayak ya udah jalanin, toh juga belum pernah kan belajar kan gimana sih cara ngurus izin crowd, izin Waktunya sampai berapa gitu, iya, batas waktu. nego-nego nggak bisa nih, kebersihan. jam 10 harus udah berhenti nih, ini ya. Sementara jam 9 baru band pertama. Saya Aku dengar kemarin kan itu ada acara di Papua. Terus ternyata udah di tenggang waktu, jam 12 tank udah harus selesai. Terus kebetulan jam 12 itu belum selesai, masih ada beberapa orang lagi yang harus tampil. Nah, di situ pihak dari kepolisian datang untuk memberhentikan acara. Pernah nggak punya pengalaman? Pernah lagi. Pernah dong. Lebih dari durasi ya. Walaupun sebetulnya itu emang udah band terakhir. Itu udah band terakhir. Terus kayak ya udah nego, ayo Pak nonton dulu. Enggak. Bubar nih, clear area. Kalau gitu salahnya siapa? Kalau gitu apakah oh ini susah nih. Salahnya siapa? Ini susah, jawabnya. Tapi jawabannya nggak boleh nyalain orang lain. Iya. Harus secara umum gitu. Oke. Sebetulnya kesalahan penonton lah. Kenapa masih mau nonton? Sebetulnya tuh kadang ini tuh masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah sih. Karena kan kalau udah megang izin nih, asal jangan yang kayak jam 10 udah harus clear area, itu baru talent ke yang tengah-tengah gitu kan, itu kan PR. Jadi emang dari panitia juga harus komitmen sama yang perizinan yang dipegang, dari polisi juga kita harus koordinasi lah, karena sebetulnya mereka tuh kan niatnya bagus kan. Betul. Untuk ngejaga ketertiban gitu. Bukan yang pengen ngancurin acara lo kok gitu. Jadi ya komit aja gitu, saling komit. Ketertiban. Yes, jaga komunikasi juga. Komunikasi sih, karena banyak banget temuin acara-acara yang perizinan tuh sekedar perizinan aja. Tapi terus kayak ya udahlah, gue udah cengli lah ini sama si polisi ini, padahal enggak lah, kita harus komunikasi lagi juga. Pak, gimana nih Pak, ini saya udah yang di sini nih, udah yang di tanggal kesekian, sebentar lagi udah mau selesai gitu ya kita ngobrol lah, jangan sampai jadi tidak ada miskomunikasi dan pihak penyelenggara dan pihak keamanan. Yes, jadi kan juga jadi komunikasinya tuh komunikasi yang bukan cuma formalitas doang gitu, tapi emang kita bukan jadi friend sih, tapi lebih kayak ya biar satu paham lah. Dari dia goalsnya apa, dari kita goalsnya apa, kita kerucutin. Karena bisa terjadi hal yang kita tidak pernah ekspektasi sebelumnya. Contohnya dulu aku pernah sama Miki nyanyi di Papua. Lagi nyanyi pegang mic, turun panggung aku kan nyamperin penonton. Oke. Tiba-tiba 2 orang kiri kanan datang nih.
dalam keadaan tidak lagi mabuk. Oke. Terus mic aku diambil, akunya diambil ke belakang panggung. Akhirnya dicari-cari aku diambil lagi sama brimobnya, sama polisinya gitu. Diselamatin. Itu dibawa kemana? Nah itu contoh ke belakang panggung. Ditarik. Diajak minum juga. Ayo lah. Nah, tapi itulah tadi, makanya koordinasi itu penting sekali. Betul. Kalau lewat waktu ada aja yang bisa terjadi, dan itu misalnya namanya orang kerja ya. Ada batas waktu. Kalau di luar itu dia mungkin udah selesai nih gitu. That's it. Itu karena kan dia kan juga ngatur waktu tuh bukan yang asal tembak lah. Betul. Gitu kan. Iya sih. Karena kan polisi sekitar tuh yang tahu gimana budaya Lingkungan di sekitar sana situ gitu ya. kan. Ya emang kalau jam segini, kalau jam 10 tuh ada ini Mbak, ada kebijakan iya. ini, emang nggak bisa gitu kan. Ntar malah jadi kena sama oknum lain gitu. Jadi ya gitulah, intinya komunikasi aja, komunikasi, satu komitmen atas kejadian yang ada. Nah, Gitu sih. biasa ada dua tipikal orang ini. Ada yang orang jago koordinasi sama pihak lain. Di dalamnya ternyata yang paling ribet itu di antara sendiri loh. Menyatukan Internal. ya internal. Pernah gitu nggak? Pernah. Apa Pernah. contoh kasus? Gak usah sebutin nama brand nggak kan? Tapi Iya. peristiwanya. Yang paling sering tuh si LO-nya sih. Si LO-nya ke si artis. Jadi kayak ya mungkin Masalah LO-nya apa? Raiders? kalau riders pasti kita udah kelarin pas di awal. Oh, iya. Lebih ke talent ntar pergi kemana dulu. Oh, oke. Karena kan kadang banyak nih band-band yang belum settle banget itu, maaf ya aku kayak ngomongnya kayak gitu kayak Nggak apa-apa, nggak banyak apa-apa. lah talent yang apa namanya suka kabur-kaburan. Oh, tidak sesuai dengan ini ya. Ada perjanjiannya kan? Ada Hitam lah pasti, putih ada lah pasti. Cuma terus kayak mana nih si talent ini ya? Udah beres manggung sih, cuma kan tetap aja kan kita ada itunya. Cuma kadang-kadang ya udahlah, it's okay karena udah tampil juga. Gitu-gitu. Apalagi ya? Aduh. Bingung nih kalau lagi ditanya-tanya kayak gini. Tapi ya bingung. kalau jadi LO tuh pas udah suruh siap standby ya artis ya. Pas dicari ya artis kemana ya? Itu agak deg-degan. Pernah ngilang berarti nih. Kemana? Enggak, karena mungkin gini, kadang-kadang di rundown itu ada perubahan. Iya, perubahan pas Yang- on the spot. Ya betul. Yang harusnya kita tampil pertama, tapi ternyata ini acara nasional. Jadi ada lagu nasional dulu di awal, jadi kita mundur waktunya. Ternyata lagu nasional itu tidak selama itu. Nah, ini orangnya udah pindah ke tempat mana, yang ngikutin LO-nya ini kemana gitu. Udah itu koordinasi juga. Pejabat juga. Oh, tiba-tiba Pak ini nggak jadi datang nih buat ngasih sambutan. Oh, iya. Terus apa lagi ya, sama tim-tim keamanan. Parkiran yang tiba-tiba di take over sama pihak lain gitu kan. Gimana nih parkiran? Ya kalau misalkan kayak gitu sih, kalau aku sih sekarang aku udah gak pusing, kepalanya aja yang dipegang. Ya kan? Kepala divisinya aja yang dipegang. Langsung Masa kepalanya? Tarik kepalanya. Dipegang langsung. Serem tuh. Oh ya, mengurusi ke parkirannya. Iya, udah langsung pegang kepalanya PIC-nya. aja. PIC. Terus juga kan kalau orang-orang luar tuh pasti kan sukanya gini. Kalau di event tuh beneran nggak sih pakai pawang hujan? Oh iya. Itu. Iya. Kasih tau Man. Pakai pawang hujan? Benar nggak sih? Bener lagi. Ya kan? Tapi aku juga pernah Iya sih. tahu. Ada. Pernah satu kali waktu syutingnya Mike Mohede. Kenapa sebut nama ya? Almarhum. Iya. Itu dia, kita syuting di Bogor. Nah, pawang hujannya itu cuman gini. Kasih nomor rekening dan kasih koordinat location. Jadi send location, share location aja. Iya. Sudah tidak teknologi, sudah tidak perlu Teknologi. datang. Iya, dia udah WFH. Dia WFH dianya. Istilahnya nggak perlu tancap-tancap. Kayak di mana waktu itu ya? Pawang hujannya Tapi di dulu tengah-tengah bener, lapangan saya balap gitu. Saya waktu SMA gitu, waktu bikin apa istilahnya kalau dulu bikin cup ya, Nah, iya. kejuaraan antar sekolah. Bola. Iya, bola, futsal, basket gitu. Itu pakai gitu. Dia percaya nggak percaya sebenarnya. Karena ini juga menjadi salah satu bagian budaya di Indonesia sebenarnya. Kalau di luar negeri itu pakai PH nggak sih? Pawang hujan? Iya. Karena kan kemarin yang pas zaman MotoGP Iya. pakai kan? Itu Yang internasional loh Itu itu. internasional. Bandara kan? Pakai sih sebetulnya tuh kayaknya just to be safe ya, walaupun
agak Mungkin aneh itu sih. istilahnya iya. dia mengatur perizinan dengan yang di atas ya. PIC-nya ini langsung kayak Iya, ngatur PIC awan. cuaca loh. Iya, PIC awan. Ngeri, Jangan ngeri. hujan dulu kah, jangan hujan ya. Tapi di luar negeri ada kayak gitu nggak sih? Apakah ini cuma budaya kita di sini? Oh, nanti Di coba luar kita negeri. undang promotor Oke, luar negeri kita ya. undang. Yoi. Apa kita langsung datangkan pawang hujannya? Oh iya. Oh iya. Jadi juga sekarang itu. kita udah on the line sama hujan. Langsung kita tahu. Tidak nanti. Gitu sih. Itu bagian-bagian Mm-mm. sulit-sulitnya. Jadi biar teman-teman sobat Noge tahu di belakang layar itu sebuah event ya begini. Sebetul- Banyak crowdednya Iya sebenarnya. iya, banyak banget kalau detail, tapi itu pengalaman masing-masing orang pasti bakal beda-beda ya. Betul sih. Dan kalau saranku ya cobain aja dulu, masuk aja dulu. Pengalaman kita pasti bakal beda. Setiap Betul. event bakal beda. Setiap event aja udah pasti beda, apalagi orang pun akan beda. Yes. Beda daerah, beda talent, pasti Iya. beda. Betul, karena Indonesia ini kan beragam. Oh iya, ini apa? Evan kan sekarang umur 24. Iya, 24. Menurut survei Menurut survei 24. Satu lagi nih. dia sudah melakukan banyak pekerjaan di usia yang sangat muda ya, relatif sangat muda gitu. Dia sudah coba banyak hal yang tadi disebutkan di awal ya, ada otomotif dan lain-lain gitu. Tapi passionnya itu ternyata bukan ditentuin, tapi dicari. Passion itu dicari. Dibentuk. Fashion Oh, itu setuju. juga. Dan sekarang dia cinta kepada organizing event-event gitu ya. Event-eventan. Siapa yang menjadi inspirasi Evan untuk memulai ini? Karena kan nggak mungkin kita cuma tiba-tiba terus aku suka event gini. Iya, iya. Ada pasti sosok yang menginspirasi Ngelihat siapa sih? Evan Ya, ya, gitu ya. untuk Kenapa kok milihnya Iya, ini iya, gitu? iya. kenapa? Sosok yang Why? menginspirasi pas di awal sih aku agak bingung juga jawabnya ya. Tapi memang pas awal itu cuma coba-coba nyemplung. Kemudian kakakku itu dia ngurusin event juga, tapi dia lebih ke yang di mall. Jadi di mall tuh ada bazar apa, terus juga ada lomba. Dia tuh kebanyakan tuh bikin lomba. Jadi emang marketnya dia tuh anak-anak sekolah. Jadi dia sama brand bikin lomba mewarnai di mall, bikin lomba modeling di mall. Betul. Gitu. Itu dia di salah satu link apa sih, mall-mall besar yang ada di Indonesia lah, ada satu mall gitu. Jadi dia ada di kontrak sama si mall itu, jadi kayak roadshow gitu loh, ada lomba apa. Nah aku awalnya juga di situ. Kayak awalnya dia kayak cuma nanya doang, nih lu yang MC lah gitu. Nih lu yang MC lah, lu yang bacain tuh Langsung siapa ditembak. aja yang menang-menang itu nanti tuh gitu kan. Terus udah cobain MC. Tapi kan kalau di mall kan emang sound kan udah in house ya, jadi yang nggak tahu-tahuan kayak gitu. Terus habis itu kayak udahlah, gue udah pernah event, gue mau coba nih sendiri nih pasti sekolah gitu. Udah terus belajar dari mulai jadi LO segala macam kan, LO konsumsi ya, Konsumsi, biasa medis perempuan tuh lah, konsumsi ya. medis lah gitu. Kebersihan, oh enggak ya? Kayaknya kebersihan tuh kayak semuanya deh. Kalau zaman sekolah kan mau nggak mau Iya, semua. turun lu pungutin tuh sampah-sampah kalau zaman sekolah gitu sih. Terus abis itu ya itu kalau ditanya inspirasi awal siapa, mungkin lebih ke ngikutin kakak. Oh, dari Ngikutin kakak ya. kakak. Wow. Iya. Tebak-tebakan nih. Berarti Evan ini orangnya suka outdoor. Suka ketemu orang banyak. Suka ketemu orang banyak. Nah, itu sebenarnya. Jadi masing-masing orang itu di belakang dia punya penampilan ini ada kecenderungan untuk, ada yang nggak suka ketemu orang, ada yang suka ketemu orang banyak. Jadi itu salah satu nilai plus sih menurutku. Apanya? Apa nih? Extrovert ya, suka ketemu Iya. orang banyak ya. Oh iya. Kalau nggak salah ya, boleh Kalau- komen kalau aku salah di bawah. Introvert kan tidak suka ketemu. Ya, in ke iya, dalam, ke dalam, keluar. keluar. Bukan out. Mungkin ya. Mungkin Tidak ya. ada outrovert, tidak ada. Outrovert deh kayaknya deh. Berarti itu dasarnya, suka ketemu orang banyak, itu nilai plusnya. Terus suka mencoba sesuatu Mencoba hal baru. Ya. hal baru. Hal baru. Terus suka dengan yang namanya apa namanya?
kemeriahan itu. Kemudian Iya. Suka dengan cerita di balik sebuah acara. Iya. Suka terinspirasi sama orang lain. Iya. Kalau kata Gen Z tuh kepoan. kepoan. Kepoan sama nggak bisa diem banget sih lo Nggak gitu bisa kan. diam. Iya, tapi orang kepoan itu dia banyak serap sesuatu. Beda dengan orang yang cuma diem gitu ya. Benar. Kepoan tapi yang positif ya. Iya. Kalau kita kan termasuk negara Terkepo. enggak. Bahaya nih. Negara terkepo. Tapi memang ada surveinya. Ada surveinya karena kalau pernah dengar kejadian bom di Sarinah. Ya, oh, ya betul. Itu Ketika kejadian itu harusnya harusnya orang bubar ketakutan. tapi kita enggak. bisa jualan. Bisa selfie ini lihat nih lagi Iya, ada iya. ini. Iya benar. Terus itu dibicarakan. Kalau sekarang di satu topik yang sekarang FYP apa sekarang? Saya main TikTok. Sama lagi. Apa aja? Apa aja? Yang lagi FYP sekarang nih. FYP. Mungkin kasus kriminal. boleh apa aja. Yang lagi naik sih, oh kita di dunia musik ya. Mungkin masalah ini hak cipta ya. Mungkin Mas Ahmad Dhani dengan Oh. kakak Once. Nah, Once dan kakak Once. Nah, bayangin kalau itu misalnya tidak dibuat ceritanya seolah-olah itu menyinggung orang atau merugikan orang lain, itu nggak akan naik. Kita orangnya kepoan, harus ada unsur yang kayak dia menyinggung orang lain nih gini, baru bisa naik. Tapi kalau murni teoritis dia melanggar undang-undang gitu, itu orang nggak suka baca. Ini kecenderungan kita sih yang Itu kemasan aja sih. nah, Kemasan. biar orang ngeklik. Lihat dulu. Dia lihat, ih apa sih ini? Iya. iya si ini menceraikan ini misalnya, itu kita kepo banget apa sih ceritanya itu? Iya kan? Apa sih? Oh, maaf. Di sini nggak ada makhluk-makhluk ya. Nggak ada. Ini jatuh sendiri. Apa sih yang terjadi? Apa sih latar belakang Iya, mereka iya. sampai ini? Dibandingkan kita ada revisi nih undang-undang yang ini, buruh apa segala, itu agak kurang tuh. Ya, itu Lebih lagi rame tuh. Iya benar. Ingat lagi. Iya benar. ya. Benar. Kita lebih kepo kalau misalnya diceritain bayangin tuh anak-anak sekolah disuruh sekolah jam 5 pagi tuh. Yang bener. Gila jam 5 pagi tuh, dibandingkan apa benar undang-undang tentang pendidikan bicara tentang anak-anak harus masuk jam berapa. Oh iya. Atau Itu nggak berapa- menarik malah ya. Ya. Maaf ini agak melenceng sedikit. Iya. Iya. Iya sih, iya. Tapi intinya tadi benar. Baik. Apa kepo terhadap sesuatu Kepo. ya. Itu membuat orang lebih luas lah wawasannya. Luas. Yang penting positif. Kalau kita lihat tampilannya Evan, bagaimana next menurutmu? Duh, lagi dijudge nih. Tentang apanya nih? Penampilan. Penampilan, tomboy kah atau Evan ini terlihat, ini menurut saya pribadi yang dari awal kita ketemu waktu itu dalam suatu Ini event udah musik. kenal dari lama nih. Iya. Jadi pertama kali lihat Evan, kalau dengar doang saya pikir cowok. Terus pas ketemu, ternyata cewek yang waktu itu kan dari band dia bantuin ngurusin. Dikira kan looks-nya kan kayaknya ya cewek-cewek biasa aja gitu, kantoran di dalam satu perusahaan waktu itu. Ternyata dia bisa panjat-panjat tangga, ikat-ikat balon di atas. Ada kalau- unsur-unsur tomboynya. unsur tomboy. Jadi pas ternyata dia kelihatannya aja perempuan, mungkin tidak terlalu tinggi, besar kan. Ternyata jiwanya ini di dalam ada unsur kelaki-lakian. Kirain dia cicak ya, karena bisa naik-naik Jangan tembok. sembarangan kalian ya. Nah, itu dibutuhkan tuh kalau di dunia event-event gitu, lapangan ya, keringetan Karena ya kan. keringetan, kena matahari. Ya, pasti. Itu Ah, pasti keringetan. Terus akan karena jalan sana sini Mobile. keringetan, mobile. Tidak harus selalu nunggu naik mobil, kadang-kadang harus naik sepeda, naik motor, sepeda listrik. Harus lari. Harus lari kejar. Nah, itu pertanyaan, kenapa Iya. mau begitu? Kenapa mau gitu? Kenapa nggak mau yang di kantoran? Di Kena AC ruangan, terus. Kena AC. Masuk jam 8 pulang jam 4. Kecemplung kali ya. Terlanjur cinta. Terlanjur cinta. Iya, kayaknya itu deh karena udah kecemplung. Karena lebih ke gemes sendiri kali ya. Karena kan
mungkin pengalamanku belum seberapa matang sama teman-teman event yang lain. Tapi karena aku udah dari divisi ini, jadi udah belajar dari beberapa divisi. Jadi ketika lihat kayak, itu tuh bisa loh kayak gini, gue jadi gemes sendiri. Udah deh, gue juga gas bantuin deh. Ngeklik. Lebih ke kecemplung ya. Iya. Oh, kecemplung. Terus jadi gemes sendiri. Dan akhirnya jadi dilanjutin. Jadi kok enak Dilanjutin. Karena ternyata berarti setelah kecemplung tahu jadinya istilahnya ini menemukan salah satu passionnya. Nah, seperti tadi kata ibu gimana tadi? Passion adalah itu definisi guys, sobat Noge. Aduh. Definisi Ini dari boleh nggak passion. di-cut dulu ntar ada. Jadi passion itu bukan sesuatu Tapi passion itu harus dicari dan dibentuk. dicari dan dibentuk guys. Menurutku. Dan kita nggak tahu kita carinya tantangannya gimana. Pokoknya cari aja. Iya. Kalau cuma yang muncul di kepala itu namanya keinginan doang kan. Niat. Iya, tapi itu belum tentu kita ternyata bisa struggle lama di situ. Kayak Kak Stephen kan musik banget tuh. Iya. Pusing banget. Nah itu kenapa tuh bisa jadi tamu? Maaf nih, saya hostnya. Tapi nggak apa-apa sih. Tanya aja. Gimana? Iya, gimana bisa suka sama musik tuh dan jadi menggeluti gitu jauh. Jadi papiku itu main trompet dan main organ. Nenekku pelatih choir Oke. dari sisi mama. Kalau kakekku dari sisi papa, dia juga pelatih choir juga. Adikku main biola, main cello. Nah, jadi lingkungan keluarga, ya gitaris juga, gitaris metal. Gitaris metal loh. Nah, cuman saya aja yang kecemplung di flute nih. Tapi ya mungkin lingkungan juga. Lingkungan plus suka. Nah, gitu. Lingkungan kita membentuk kita juga ternyata di dalam diri sendiri juga mau gitu dan mulai terlihat. Dan saya mulai masuk di musik profesional itu baru pas umur 29 tahun. Tidak pernah ada kata terlambat. Jadi saya sekarang sudah umurnya kira-kira 80 sekian. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Coba aja. Saya Jangan setuju sih. takut buat Kalau coba. kata-kata tidak ada kata terlambat, betul. Setuju sih. Ya. Dan itu ternyata bukan cuma kita yang nyari passion juga nyariin kita gitu. Nah, tinggal tunggu momentum yang tepat kalian bertemu tuh. Jatuh cinta dan terus melanjutkan. Yes. Ini menarik soalnya kemarin tuh baru banget minggu ini itu adikku itu baru mau masuk SMP kan. Terus dia tuh tanya, aku bingung nih aku pengen pilih ekskul apa ya. Ekskul, iya. Ekskul. Ekstrakurikuler. Terus tanya dong, emang ada berapa ekskul dan yang kamu pengen apa? Pengen band gitu katanya. Tapi katanya bandnya itu tuh lebih ke apa ya? Ngebentuk band aja, bukan yang belajar musik, bukan yang belajar alat gitu loh. Nah dia pengennya tuh belajar alat, terus dia jadi nggak pede. Terus aku bilang nggak apa-apa, ekskul kan bisa diganti-ganti setiap semester ya kan. Cobain aja masuk. Kamu pengennya apa? Gak usah banyak mikir, gak usah banyak overthinking. Kamu tuh masih belajar. Masuk aja daftar. Kan dari lingkungan sekitar kan kayak, oh si A lagi main gitar ini nih. Cobain dong gimana sih? Gitu. Betul. Cobain aja. Tapi aku juga pengen fotografi. Nah itu tuh. Main gitar sambil moto kan bisa. Gak masalah. Nanti kamu ambil juga fotografi di semester 2 gitu kan. Belajar juga. Kameranya gimana? Gak apa-apa, kalau fotografi kan bisa belajar angle, saturasi, lalala banyak lah gitu kan. Jadi kamu gak usah overthinking. Nanti pas udah SMA baru kamu udah cobain semuanya. Oke, gue pengen masuk ekskul ini nih, gue pengen berprestasi di ekskul ini. Gitu. Itu jadi kayaknya gak ada masalah sih. Kalau misalkan penasaran, terjun aja dulu, ya nggak sih? Masuk aja, nyemplung aja, cobain aja dulu gitu. Asal untuk kalian baik ya. Iya. Karena iya, Nyemplung aja dulu. nyemplung aja karena emang harus nyemplung. Masa berenang nggak basah? Iya. Weh, sponsor nih. Tepuk tangan dulu kita. Berenang nggak basah. Masa berenang nggak basah? Berenang di mana nih? Kan ada skydiving. Karena Gak itu basah aja. kalau diaplikasikan di jalanan tuh kayak kita mau ke mana terus kita mikir nanti sana lampu merah apa lampu hijau ya kita nggak tahu kan. Pas kita mau lewat sini tuh bakal lampu merah apa lampu hijau, bakal macet apa enggak. Ya, Kadang-kadang yang nggak ada lampu merahnya tiba-tiba ada lampu merah. Betul, bisa macet mendadak di situ.
Ya itu yang harus dilewati. Kok lalu lintas lagi ya? Iya bener juga. Bener Biasa. juga. Kita anak jalanan banget nih. Wah, biasa di jalan ya. Ya, Skill tidak kan- pernah ada kata telat. Iya, skill juga kan diasah. Jadi nggak masalah lah kalau baru mau coba ya kan. Dan berarti ini kan istilahnya pilihan Evan untuk di dalam dunia per-eventan yang keadaannya seperti itu gitu di balik layar. Nah, terus ini dukungan dari orang tua gimana? Oh iya, kata ini orang anak perempuan tua, gue nih gitu. Ini anak Iya. perempuan gue nih gila. Iya, Karena gimana kan ortu? eventnya aku sama kakak kan beda nih. Kalau dia kan yang indoor gitu kan. Kalau aku kan yang suka itu yang konser, festival gitu-gitu. Awalnya dulu pas zaman sekolah, zaman kuliah tuh kayak ngapain sih lu sibuk-sibuk nggak dibayar gitu kan. Dia nggak tahu aja gue punya free access kemana-mana. Padahal gitu kan. Dulu tuh ya dulu waktu zaman sekolah kuliah tuh ditentang banget. Tapi pas udah kuliah terus Nggak aku- dibolehin. Iya, karena kayak ngapain sih gitu kan, event-event pulang malam, Pasti. nginep di kampus, nginep di venue kadang-kadang, atau nggak cuma tidur 2 jam karena abis liatin, Dekorasi apa gimana? terus habis itu pulang ke rumah tidur jam 6 Cabut lagi. jam 6 cabut lagi, ada riders yang belum terpenuhi lah. Yoi. Atau ternyata ini tiba-tiba vendor yang masang baliho tiba-tiba kenapa? Mbak, ini nih, kok saya kok masalah-masalah Masa baliho yang ukuran 8x8 kok jadinya 2x2? iya, terus bendera-bendera brand. Itu juga pernah ada juga tuh apa kayak ya pokoknya banyak lah tantangan-tantangannya kan kayak ternyata ada sponsor brand rokok nih. Gak boleh masuk. Wah. Gak boleh masuk. Gimana dong? Saya Oh udah iya, cetak loh, karena Mbak. Saya udah cetak ini banyak loh, Mbak. Ada berapa flag gitu kan yang dicetak. Terus kayak ya udahlah, gimana dong? Akhirnya banner aku turun itu yang si flagnya nggak dipasang, ditaruh di samping panggung tapi cuma yang belakangnya doang, jadi cuma warnanya doang. Warna Kan apa nih? Hitam Brand. apa merah? enak kan kalau brand-brand gitu kan Kayaknya ada hijau warna-warna deh. eye catching. Kayaknya biasanya warna hijau deh yang muncul apa merah? Merah sih. Oh merah. Merah itu Merah gahar. sih. Merah metal kan. Datangin sama Udah merah aja, taruh merah. Udah, jadi yang penting tuh dan badannya oke gitu. Jadi banyak sih skill yang bisa diasah dari situ kan, ada negonya lah, terus kayak melatih Nah itu ngasih berarti orang tua tuh nggak tahu sebenarnya awalnya. Dia tuh nggak tahu gitu kan, sampai akhirnya terus aku tiba-tiba bilang kayak Walah, iklan lagi tadi. Ada biasa dikit lah ya. oke. Yoi. Lanjut. Tadi Lanjut. Tadi kan ngomongin soal dukungan orang tua ya, gimana? bukan orang tua. Ya gitu, jadi mereka nentang gitu kan, karena kayak buat apa sih nggak ada duitnya gitu kan, udah mending fokus aja sekolah. Anak perempuan kamu biasa ya? lah orang Biasa. tua ya, kayak udah fokus aja lah sekolah, fokus aja kuliah, nggak usah lah kegiatan lain. Itu sebenarnya Karena- tujuannya baik sebenarnya ya. Iya, karena Karena mungkin orang tua lah. karena mungkin apa ya, pekerjaan di bidang event tuh kayak agak nggak kelihatan kan, kayak Enggak ada seragamnya. gitu Apaan sih mungkin. nyanyi-nyanyi. Enggak ada seragamnya, Iya. enggak ada Biar lu main pangkatnya. nyobet. Makanya Yang paling dicurigai nanti gajinya gimana? nah, Hmm. masa sih kamu mau kerja tungguin ada event doang gitu kan. Betul. Tapinya terus pas aku udah karena kembangin banyak link juga kan kemarin pas di kampus itu, terus jadi kayak sama sponsor tuh udah gini banget gitu, terus jadi sama kayak ke event Java Jazz, tiba-tiba kamu kok mau ke Java Jazz gaya banget gitu kan, kayak nggak gratis. Anjay. Wah, ini event Enggak gratis internasional. iya. Java Enggak Jazz, gratis. coy. Mau ke event mana lagi, ke Prambanan enggak gratis gitu kan. Wah. Jadi kayak Jazz goes to Prambanan. iya, karena kemarin kebanyakan tuh jazz event. Yang pas aku urus itu tuh kebanyakan tuh jazz event lah. Jazz event. Wow. Gitu. Akhirnya di situ agak orang tua mulai Iya, Java kayak Jazz tuh, iya, coy. terus kayak oh ya udah, berarti emang lapangan kerja di event tuh emang beneran ada loh gitu. Mungkin kan selama ini kan orang tua taunya kayak ya udah kalau event tuh cuma panitia biasa. panitia ya, orang Iya. istilahnya panitia. Iya. Mereka pikir itu apa kayak Iya. ulang tahun RT lah apa kan. Gitu. Kira-kira berarti emang memang itu kalau wajar pasti kalau ditentang orang tua, cuman Iya. bagaimana kita bisa membuktikan Iya. sehingga orang Bukan tua- menentang ya, bukan tapi menentang, ini kita menentang orang membuktikan tua. bahwa
Jadi biar mereka lebih terbuka, oh ternyata ini yang disukai anak gua dan bisa menghasilkan. Gitu. Jadi ada manfaatnya, bukan sekedar keluar malam, nggak tahu kemana. Ya. Jadi harus ada pembuktian juga. Ada pembuktian. Iya. Membuktiin nih, gitu. Iya. Tapi dalam bentuk yang Bukti ini, positif. lah. terus Dalam ya bentuk udah. positif. Lama-lama kan jadi kayak ini ada garapan lagi. Bahasa kan udah jadi garapan Yoi, kan. garapan. Ada garapan Karena lagi. kesini-kesininya, oh yaudah silakan. Iya. Diizinkan. Iya, udah paham lah. Mantap. Gitu. Berarti luar biasa sekali ya. Itu juga bagian salah satu perjuangan karena selain kita untuk masuk mencari passion, melewati prosesnya, terus belum ini ditambah pembuktian pada orang tua. Iya, karena ada pengalaman juga kan banyak yang udah aku buktiin juga nih. Dan Nih ini- dari belajar ini tuh ada inilah yang didapat. Ini positif ya, sangat positif. Berarti setelah bertahun-tahun ini, setelah banyak susah senangnya di dunia ini, coba dong Evan kasih Quotes. Waduh. dari pengalaman. Aduh, berat banget lagi nih. Pengalaman berharga yang bisa Di-share ke Di-share ke Sobat Sobat Noge. Di channel kita. Pengalaman berharga ya. Ya, waktu itu kan terus berjalan ya. Waktu itu terus berjalan, terus juga pasti. ya kita sebagai insan muda kita jangan pernah ragu lah gitu. Kalau emang mau belajar di situ, kita lihat ada lapangannya di situ, kenapa nggak coba dulu aja gitu? Karena nggak ada kata terlambat. Betul. Nggak ada kata terlambat. Skill itu diasah, niat itu kita punya, kita transfer lagi ke semangat kita untuk kita cari passion kita godok terus tuh passion kita sampai jadi skillnya tuh udah banyak nih gitu. Jadi udah punya banyak skill yang bisa kita olah lagi terus. Jadi pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Cela. Betul. Tidak ada kata terlambat, Tidak ada kan? kata terlambat. Luar biasa. Aduh, tiba-tiba Oh, iya. nih. Tidak pernah ada Nah, kata terlambat. Ingat tuh teman-teman Sobat Noge semua. Never too late. Never too late. It's never too late to learn something. Terus, ya gitulah. Ya. Oke. Iya. Oh, sama moto hidup itu kalau Moto. bisa Motor. janganlah kalian lihat ada problem terus jadi sedih. Enggak. Kalau moto hidup aku nih, aku happy go lucky. Happy. Jadi Wah, ketika apa lu tuh? tuh happy, itu kayak lu tuh menarik semua keberuntungan yang ada di sekitar lu. Oh, jadi ada energi positif yang Yes. menarik. Iya. Entah itu sekarang atau nanti di depan, be happy aja dulu. Tapi bukan berarti harus fake ya. Kalau misalkan lagi sedih, ungkapin aja sedihnya. Keluarkan sedihnya. Keluarkan sedihnya. Tapi yang Jadi tadi tidak pernah ada kata terlambat sama happy go lucky. happy go lucky. happy tadi. go lucky. Itu teman-teman, itu Sobat Noge. Oke, mungkin Evan boleh bagi Instagramnya dong, Boleh. supaya teman-teman Sobat Noge siapa tahu Boleh. mau Ini jadi kan yang teman. kalian tunggu dari tadi. Ini kan ngaku deh, ini kan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Aduh, galak banget sih Kak, galak Ini banget kan. sih Kak. Jangan marah-marah dong. Ya, minta Instagram. Siapa tahu Instagram. bisa ada ini. Jadi ini bisa buat misalkan kalian ada event-event apa, iya. butuh seorang Evan di dalamnya. Bisa kalian Boleh. DM. Bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya. Ngobrol-ngobrol, Sharing. sharing pengalaman. Betul. Nongkrong bareng. Yoi. Boleh. Instagram aku di Christina Evania, tapi agak susah di sini aja kali ya. Bisa kan? Christina Bisa, Evania, bisa. no, Dia ada di atas sini nanti Oke. langsung. Gitu. Ini aku dorong ke atas nih. Oh, gitu ya, Rom. Udah Tolong ya, jangan dorong-dorong ya. Agak. Ini saya bisa pindahkan ke sini. Oke. Aduh. Saya tarik. Dia tarik ke tengah. Oke. Baru sekarang buang ke atas, Nes. Udah. Oke, hilang. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya batasnya jam berapa nih? Batasnya 9 to 5 kali ya? Oh enggak ya? 9 to 5 itu. Jadi cuma Sampai jam jam kerja 9 pagi sampai jam 5 pagi ya. Oh, 5 pagi. Jam 5 sore. Bebas, kita open aja. Open. Ya. Jangan Yuk, malam-malam ngobrol. lah. Kasihan orang beristirahat juga dong. Padahal kita malam baru bangun. Tahu nih, malam ini kan baru ada inspirasi muncul biasanya. Ini seru banget nih, sampai kita nggak kerasa nih udah 2 hari jam, ya? Nes? 25 jam. Oh, kayaknya udah 2 hari, berarti udah kayak 2 hari ya? Nggak berasa ya, matahari udah terbit, terbenam lagi. Kalau di Noge TV itu nggak berasa. Nggak berasa. Jadi itulah tadi kita bisa datangkan Evan karena kita tuh
ingin memberikan inspirasi muda untuk teman-teman sobat Noge. Apalagi ini menjelang Hari Kartini. Yo, ini Kartini muda nih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Evan sudah datang di Noge TV ya. Nanti kita akan datangkan bintang tamu berikutnya. Yo. Siapakah dia? Secret. Apakah dia seorang Kartini? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Apakah dia seorang Wah. Sensor. Jangan. Oke, itu bahaya sekali. Oke. Ya udah, kalau kita udah. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel kita Noge TV bersama dengan bintang tamu yang lain yang kita bisa ajak ngobrol-ngobrol. Oke? Noge TV #Tolonglah. Dah, sobat Noge.